Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan bicara tentang Konsili Vatikan Kedua. Sebuah konsili yang begitu penting dan menjiwai, mengubah Gereja Katolik di dunia sampai dengan hari ini. Salah satu kata yang penting mengapa konsili ini terjadi adalah kata aggiornamento. Keterbukaan di mana gereja membuka diri untuk mendengarkan dunia. Kata ini muncul dari Paus Yohanes 23. Nah, kalau kita mengingat Konsili Vatikan Kedua, kita harus kembali mengingat inisiatornya, yaitu Angelo Roncalli, Paus Yohanes 23. Seorang pribadi yang rendah hati, seorang pribadi yang mau terbuka mendengarkan dunia, seorang pribadi yang sungguh penuh dengan ketulusan, maka dikenal sebagai the good popes, paus yang baik hati. Dia ingin mendengarkan, menjadi satu dengan banyak orang. Sayang karena sakitnya, maka beliau tidak bisa mengakhiri Konsili Vatikan Kedua yang dia gagas, tetapi dia telah memulai membuka sebuah konsili ekumenis di mana seluruh uskup dari seluruh dunia, baik dia berkulit kuning, berkulit putih, berkulit hitam, coklat dan sebagainya, datang semua berkumpul di Vatikan, di Roma, untuk berbicara tentang gereja dan kemana gereja akan dibawa. Konsili Vatikan Kedua menjadi berkat yang melimpah bagi gereja, karena gereja lalu mau berjumpa dengan modernitas. Gereja bergerak maju menuju pemahaman yang lebih modern, lebih aktual, karena memang dunia bergerak semakin cepat. Nah, maka teman-teman, dalam link sudah saya beri alamat. Saya minta teman-teman untuk menonton film The Good Popes, John 23. Ya, silakan ditonton itu, karena itu akan membantu kita untuk memahami spirit yang ingin dihembuskan oleh Roncalli dengan aggiornamentonya. Bagaimana konsili ini ingin membawa gereja menuju pada perubahan. Ini situasi Vatikan Kedua. Ada uskup berkulit putih, ada uskup berkulit hitam, kuning, sebagainya. Mereka berkumpul semua mengikuti Konsili Vatikan Kedua, bicara tentang gereja. Membahas Konsili Vatikan Kedua, ada sebuah gambaran yang sebenarnya sangat mau menggambarkan bagaimana itu Konsili Vatikan Kedua. Gereja itu diumpamakan seperti mobil tua yang mogok, lalu didorong oleh para uskup. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit kuning, ada yang kulit putih, karena dia mogok. Iya, gereja mogok. Gereja itu tertahan sekian lama, tidak mampu menjawab problem modernitas, tidak mau mampu mendengarkan apa yang sedang terjadi. Nah, para uskup dari seluruh penjuru dunia dengan kekasannya masing-masing mencoba mendorong gereja yang mogok ini untuk maju, berjumpa dengan modernitas, untuk mau mendengarkan.
akan menjadi gambaran yang indah, menjadi berkat yang indah. Syukur kepada Allah bahwa ada Konsili Vatikan kedua. Kalau tidak ada Konsili Vatikan kedua, gereja akan sangat kuno, sangat kolot. Ya. Pada zaman dahulu yang namanya misa, ekaristi, imam membelakangi umat pakai bahasa Latin Mass. Tapi sekarang kita bisa melihat imam, kita bisa mengerti apa yang dikatakan berkat Konsili Vatikan kedua. Penerjemahan kitab suci, penerjemahan teks-teks liturgis sesuai dengan bahasa masing-masing daerah. Ini berkah dari Konsili Vatikan kedua. Maka pada Konsili Vatikan kedua, teologi itu ganti tempat. Kalau dulu pusat adalah Eropa, Vatikan, apa-apa keputusan dari atas. Tapi sekarang pinggir menjadi pusat kehidupan. Dan di pinggir itu iman mendapat wujudnya dalam perjumpaan dengan orang beriman lain. Artinya apa? Sekarang gereja hadir di pinggir, di Asia, yang berjumpa dengan orang-orang beragama lain, berjumpa dengan realitas penindasan yang terjadi di dunia. Gereja bukan lagi sekedar Vatikan, Roma, Eropa, tapi gereja hadir di Afrika, di India, di Indonesia, di Amerika Latin. Maka berkembanglah teologi-teologi yang praksis, teologi yang terlibat. Maka muncul teologi pembebasan. Teologi menjadi refleksi atas praksis politik. Teologi bukan lagi sekedar bicara yang ilahi, tapi bicara tentang manusia. Maka sejak Konsili Vatikan kedua, teologi berlangkah dalam dialog antar agama, antar iman. Di Asia, di Afrika, ketika Kristen berjumpa dengan agama-agama lain. Maka Yesus mengatakan, to be religious is to be interreligious. Kalau kita ingin menjadi orang yang religius, maka saya harus menjadi pribadi yang interreligious, di mana saya berjumpa dengan orang beragama lain, saya menghargai orang yang beragama lain, saya berdialog dengan mereka. Misi menjadi dialog. Bukan misi berarti datang lalu membaptis karena merasa orang yang beragama lain itu barbar dan sebagainya. Tapi misi adalah berdialog dengan orang-orang beragama lain. Maka berkembanglah teologi agama-agama. Nah, di dalam konflik ini, di dalam perdebatan soal teologi agama-agama ini, kita akan melihat ada kelompok, ada aliran eksklusivisme, ada aliran inklusivisme. Tapi juga ada teologi pluralistik yang berkembang. Bagaimana relasi kita dengan agama-agama yang lain. Kelompok eksklusivisme mengatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam diri Kristus. Kalbar misalnya. Jadi Anda tetap semua boleh eksklusif tidak boleh. Jadi Anda harus jadi Katolik kalau Anda mau selamat. Kalau Anda tidak Katolik, Anda akan selamat. Konsili Vatikan kedua memakai konsep inklusivisme. Apa? Tidak dituntut mutlak pengakuan iman, tetapi Yesus Kristus tetap terlibat dalam keselamatan. Dan iman Kristen adalah kepenuhan keselamatan dalam agama-agama lain. Anda bisa membaca ini dalam Nostra Aetate, di mana gereja mengakui bahwa di dalam agama-agama yang lain terdapat kebenaran-kebenaran iman, terdapat kebenaran Kristus yang dipancarkan kepada mereka. Tetapi sekali lagi keselamatan tetap
terberpuncak penuh dalam diri Kristus. Ini inklusivisme. Ekstrem yang lain, teologi pluralistik, bahwa keselamatan dapat berlangsung kurang lebih sama dalam segala agama dan tradisi religius. Paul Nita, Wilfred Caldwell Smith, John Hick. Nah, ini tegangannya dalam gereja. Bagaimana gereja berhadapan dengan agama-agama lain. Nah, Konsil Vatikan kedua mengambil jalan tengah, inklusif. Jadi menghargai agama lain, menyadari bahwa dalam agama-agama terdapat benih-benih keselamatan, benih-benih kebenaran, tapi sekali lagi juga kepenuhan tetap di dalam Kristus. Maka muncul juga deklarasi Dominus Yesus dari Sacramentio Pro Doctrina Fidei, bahwa keunikan wahyu Kristiani sebagai sabda Allah, kesatuan karya keselamatan Allah dan inkarnasi Logos dan dalam Roh Kudus, keunikan pribadi dan karya, wafat dan kebangkitan Kristus, dan keunikan perusahaan gereja. Jadi berkat Konsili Vatikan kedua sekarang ini, gereja mau berjumpa dengan yang lain. Nah, inklusivisme, Kristus bagi hidup semua orang yang dikasih, dipanggil dari sama Allah. Jadi iman adalah pengalaman manusiawi. Maka kita patut bertanya, apakah yang dimaksud dengan Allah dan kehadiran keanekaragaman agama dalam hidup kita? Dalam konsep inklusivisme, sejarah dunia adalah sejarah keselamatan Allah. Jadi rencana keselamatan Allah yang satu dan sama untuk semua bangsa mencakup seluruh ciptaan. Tapi di situ dalam Yesus Kristus, keselamatan itu diimani bagikan peristiwa sakramental. Artinya apa? Merasuki hidup manusia. Yesus Kristus menjadi bagian integral dari seluruh karya keselamatan itu. Merasuki. Tapi seluruh pengalaman duniawi ini, di dunia ini sungguh menjadi pengalaman iman dalam Yesus Kristus. Allah dijumpai dalam pengalaman-pengalaman manusia di pinggir. Dan di situ bagaimanapun mereka memancarkan keselamatan Allah itu. Maka dalam teologi dibangun dialog hidup. Apa artinya? Keselamatan dipandang sebagai komunikasi diri Allah melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Bagaimana saya berjumpa dengan Allah melalui pengalaman hidup saya manusia ini. Karena dalam sejarah hidupku Allah terlibat. Maka sejarah hidup kita semua menjadi sejarah keselamatan Allah. Setiap orang diundang, dipanggil untuk mengimani imannya, menemukan imannya yang sejati dan menjawabnya. Maka teologi agama-agama yang berpangkal dari pengalaman iman Kristiani akan memandang agama sebagai pengantar akan ungkapan iman yang penuh, pengantar, introduction, cerminan, antisipasi. Agama lain menjadi mediasi cadangan karena kepenuhan tetap ada pada diri Kristus. Ini tegangan gereja. Ada kebenaran dalam hal-hal lain dalam agama, tapi sekali lagi kepenuhan tetap ada dalam Kristus. Nah, berkat teologi Konsili Vatikan kedua, berkembanglah juga yang namanya teologi komparatif. Wujud dan arti dari simbol agamanya sendiri ditinjau dalam perbandingan dengan simbol-simbol serupa dalam agama-agama lain. Komparasi, teologi komparatif mau membandingkan agama-agama, tetapi dia lebih mau melihat apa sih artinya Trinitas.
melalui kacamata yin dan yang. Kalau Anda mengerti konsep yin dan yang, bola lalu ada yang hitam, ada yang putih. Tapi di dalam putih ada yang hitam, di dalam yang hitam ada yang putih. Dan tidak bisa dipisah. Sebagaimana Trinitas juga begitu. Bagaimana saya bisa memahami misalkan yang coba pernah saya bilang, keselamatan, penderitaan dalam kitab Ayub dengan konsep orang Buddha. Maka teologi komparatif perbandingan agama bergerak dalam 3 gerak, semacam seragam agama, semacam iman yang mencari pengertian, meneliti tradisi-tradisi yang ada, semacam teologi sistematik yang disusun setelah diadakan perbandingan. Maka dalam teologi komparatif, saya mau belajar tentang agama lain, yang dengan belajar itu saya mau menemukan kembali makin dalam agama saya, iman saya praktis. Maka teologi komparatif mesti mempertahankan pendasarannya sebagai fides, coherence intellectu, iman yang mencari pemahaman. Konsili Vatikan kedua mendorong tema-tema baru dan metode baru dalam berteologi. Interest teologi adalah bagaimana manusia dapat beriman dalam keterbukaan terhadap dia yang sama sekali lain daripada dia. Atau dalam bahasa yang keren ya, lian. Bagaimana saya bisa terbuka berdialog dengan lian itu. Maka tuntutan teologi adalah kejelasan lintas iman mengenai kriteria kebenaran. Kebenaran itu bagaimana? Dipahami. Inti dari teologi adalah bertanya, siapakah namamu sehingga engkau berkenan menghadirkan dia. Di situ orang berusaha menemukan Allah dalam pengalaman hidup. Karena Allah itu sekarang hadir di sini kini. Nah, kita perlu sekarang secara sekilas melihat bagaimana isi dari dokumen Konsili Vatikan kedua. Jadi dokumen Konsili Vatikan kedua ini nanti akan harus Anda pegang teguh dan Anda yakin dan iman. Ada 16 dokumen. Yang pertama adalah Sacrosanctum Concilium. Ini bicara tentang liturgi. Ini dokumen yang pertama keluar. Kalau yang membuka Paulus Yohanes 23, tapi dia segera meninggal sehingga tidak bisa mempromulgasikan satu bagian pun dari konsili. Dan kemudian dilanjutkan oleh Paulus 6 pada Desember 63. Ini yang pertama tentang liturgi. Yang kedua Intermedifica tentang komunikasi sosial. Lalu juga Lumen Gentium, ini penting sekali, dogmatic constitution ya. Jadi ada dogma, konstitusi, ada dekret, ada dogma. Lalu ada dekret,
Orientalum Ecclesiarum, dekret tentang gereja Katolik dan juga gereja Kudus Timur. Ada dekret tentang ekumenisme, Unitatis Redintegratio. Ada dekret Christus Dominus tentang pelayanan para uskup di dalam gereja. Ada dekret Perfecte Caritatis tentang pembaruan hidup religius. Lalu ada dekret tentang pendidikan para imam, Optatam Totius. Ada deklarasi tentang pendidikan Kristen, Gravissimum Educationis. Ada deklarasi tentang relasi hubungan antara gereja dengan agama-agama tidak Kristen, Nostra Aetate. Lalu juga ada konstitusi dogmatik tentang pewahyuan ilahi, Dei Verbum. Nanti kita akan pelajari di paruh semester kedua. Lalu ada deklarasi tentang kebebasan beragama, Dignitatis Humanae. Lalu ada dekret tentang kegiatan misi gereja, Ad Gentes. Lalu dekret tentang pelayanan dan hidup para imam, Presbyterorum Ordinis, PO. Dan juga yang terakhir adalah konstitusi pastoral tentang gereja di dalam dunia modern, Gaudium et Spes. Nah, nanti di dalam kuliah-kuliah kita akan kebanyakan mengambil dari dokumen Konsili Vatikan kedua, karena memang dokumen inilah yang sampai hari ini mengubah wajah gereja dan sampai hari ini dipakai oleh gereja. Baik, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa menonton videonya supaya Anda punya pemahaman tentang Konsili Vatikan kedua, jiwa spirit yang dipakai, dikuatkan, dihembuskan oleh Paus Yohanes 23. Terima kasih, selamat belajar.